Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, shalom buat teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja bersama dengan keluarga dimanapun teman-teman berada. Dan kali ini saya akan berbicara soal Kevin Dix, pemain belakang dari FC Copenhagen yang juga adalah pemain belakang timnas kita yang akan diandalkan untuk tampil menghadapi Australia tanggal 20 Maret yang akan datang, dan juga 5 hari kemudian tampil melawan Bahrain di Stadion GBK di Senayan, Jakarta. Nah, apakah Kevin Dix sudah tersedia dan siap untuk bermain bersama dengan timnas kita? Itu yang sekarang sedang dinantikan oleh banyak orang, masyarakat sepak bola Indonesia, netizen, ya, penggemar yang fanatik, militan terhadap tim Garuda kita. Karena kita tahu bersama ya teman-teman, pada pekan yang lalu ketika memperkuat FC Copenhagen tampil di Conference League Eropa, kalah dari Chelsea dengan 1-2 di Stadion Parken di kota Copenhagen, dan di sanalah Kevin Dix mengalami cedera ketika dia salah dalam ketika duel dengan Trevoh Chalobah, pemain dari Chelsea. Dia tumpuan kakinya dia agak kurang bagus ketika dia mendarat di rumput dan ada terkilir. Itu yang membuat dia mengalami cedera ankle. Ya, jadi mengagetkan untuk kita semua. Bahkan saya berpikir, wah, ini dia tidak akan bisa bermain ini kalau mengalami hal ini, karena ini butuh waktu, ya, paling tidak 2 pekan untuk dia bisa istirahat. Namun, ya, pada tadi pagi saya mendapat info bahwa Kevin Dix sudah berangsur baik teman-teman, dan bahkan oleh pelatih Jakob Næstrup, pelatih FC Copenhagen, dia berada dalam satu rombongan dibawa ke London. Nah, ini kabar bagus buat kita. Ketika dia ada dan dibawa ke London bersama-sama dengan, berarti dia siap untuk dimainkan. Jadi artinya sudah berangsur baik kondisi dari Kevin Dix, dan kabar bagus juga buat penggemar sepak bola Indonesia. Dia bisa bermain tanggal 20 ya menghadapi Australia di Sydney, karena ini pertandingan yang krusial untuk tim kita, sebagaimana Patrick Kluivert sebagai pelatih mencanangkan 1 poin paling tidak secara realistis untuk kita ambil melawan Australia. Syukur-syukur kalau kita bisa menang, itu bonus yang luar biasa melawan Australia. Tapi kita kembali dulu berbicara dengan Kevin Dix. Jadi saat nama dia ada di dalam rombongan tim Copenhagen, saya merasakan bahwa tidak mungkin kalau dia cedera yang sangat parah, dia pasti tidak akan dibawa. Ya, tidak mungkin dia akan dibawa oleh pelatih Næstrup. Tapi Næstrup itu memasukkan dia, bukan tidak mungkin ya, bahwa dia akan bermain atau dia ada di bangku cadangan. Ya, karena dia dalam pemulihan saat ini. Nah, kita akan tunggu. Kalau pemain cedera, ya pasti akan ditinggalkan di Copenhagen. Jadi makanya kabarnya berangsur baik semua, dan ini kita masih punya waktu. Kalau bisa kita tarik jadwal ke tanggal 20, masih oke lah. Sepekan ke depan dia masih bisa ya untuk recovery kondisi dia, dan dia tampil, karena banyak yang ingin dia itu ada dalam starting 11-nya Patrick Kluivert. Itu yang diinginkan ketika bermain melawan Australia. Kalau dia bugar, sulit untuk bisa menaklukkan di sisi kanan, atau pemain dari sayap kiri. Entah Australia punya Greg Godwin yang sangat bagus bermain dari flank, akan berhadapan dengan Kevin Dix akan berat. Itu yang dialami oleh Kaoru Mitoma ketika melawan Jepang di GBK. Sayang dia keluar di akhir babak pertama itu mengalami masalah. Mitoma dibuat frustrasi sepanjang laga, tidak berkutik menghadapi ya one on one duel bersama dengan Kevin Dix, sehingga dia agak terpancing emosi bagi Mitoma karena stres. Ketika Kevin Dix keluar, baru ada gol yang lahir dari sana ya, saat Sandy Walsh masuk. Jadi ini pemain grade A yang sangat baik, dan dia akan mengakhiri musim bersama dengan FC Copenhagen. Jadi buat teman-teman semua yang bilang, wah, pikir sudah pindah. Enggak, dia sudah ada kesepakatan di akhir musim ini pindah. Tapi kemarin nggak bisa, tetap dia harus bisa mengakhiri musim ini bersama dengan FC Copenhagen sampai pada akhir Mei. Ya, dia selesai, baru dia pindah ke Borussia Mönchengladbach, teman-teman. Dia akan bermain di sana. Itu sudah kesepakatan kontrak yang dia ada, dan tentunya dia ingin memberikan yang terbaik ketika masih bersama dengan Copenhagen saat ini, diantaranya di Conference League.
Nah, akhir pekan kemarin dia tidak main ketika Sky bermain dengan mereka bermain 1-1 ya di Liga Denmark. Dan namanya tidak ada, memang tidak masuk karena dalam masalah masih pemulihan cedera. Tapi ketika kemarin itu dipastikan, sampai tadi subuh itu dipastikan bahwa dia tersedia untuk FC Copenhagen menuju London. Nah, ini bagus. Saya pikir berarti makin membaik kondisi dari Kevin Dix. Jadi itu doa-doa semua dari masyarakat Indonesia juga untuk Kevin Dix agar dia cepat sembuh, pulih dengan cepat, dan dia bisa bermain bersama dengan timnas kita, karena kita membutuhkan sosok dari Kevin Dix untuk bermain di sisi kanan. Pemainnya sangat kuat, sangat baik, dan dia sebagai pencetak gol terbanyak untuk FC Copenhagen, teman-teman. Pemain belakang tapi pencetak gol terbanyak di Conference League. Jadi ada 4 gol yang dia buat semua kalau bisa dilihat, dan 4 dari penalti. Jadi kalau ada penalti nggak usah diragukan lagi. Ada Kevin Dix ya, untuk tim nasional kita dia eksekutor paling bagus yang tersedia. Dan dia rajin untuk bisa masuk dari sisi flank untuk membantu bermanuver, membantu serangan, crossing dia juga sangat baik, dan itu yang kita akan tunggu nantinya menghadapi Australia. Tapi sebelum ke sana kita juga bisa mendoakan bahwa dia bisa dimainkan melawan Copenhagen tentunya oleh Næstrup kalau dia benar-benar 100% bugar untuk menghadapi Chelsea di Stamford Bridge untuk laga kedua. Nah, Næstrup memberikan kelonggaran buat pemain. Sejak kemarin itu 1 hari libur seluruh pemain Copenhagen, teman. Itu dalam rangka persiapan untuk menuju ke London. Ya, termasuk dengan Kevin Dix yang memang diliburkan, sehingga ketika melihat bahwa kondisi Kevin Dix sudah membaik, oke, dia sudah ikut dalam latihan, dia dibawa di daftar nama pemain Copenhagen. Semoga dia mendapatkan kesempatan paling tidak mungkin di babak kedua atau dicoba untuk 15 menit terakhir kalau memang ini bisa dilakukan. Bahkan kalau sudah bugar benar-benar memang fit, ya dia menjadi pemain utama. Karena untuk posisi dia tidak tergantikan di FC Copenhagen, teman-teman. Ya, jadi kita berharap yang terbaik saja dan kondisi dia baik-baik saja untuk menghadapi laga yang krusial bersama dengan timnas kita. Oke, sampai di sini saya berbicara tentang Kevin Dix dan kita akan melihat perkembangan dia. Terutama kita berharap juga siapa tahu ada harapan bagi Copenhagen membalikan keadaan setelah mereka kalah di leg pertama dan leg kedua. Ada kejutan di Stamford Bridge. Walaupun ini ternyata memang agak sulit karena mereka bermain Stamford Bridge, Chelsea sangat baik secara kedalaman skuad. Tapi dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Satu hal bagi kita adalah kabar terbaik bahwa Kevin Dix berangsur baik dan siap untuk bermain bagi klubnya, dan terlebih harapan kita semua bermain untuk tim Garuda kita, tim Merah Putih yang akan berlaga di Sydney menghadapi The Socceroos Australia. Yang saya Bung Ropan,